lagi janur. Ada janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Gue lagi pantun ini ngapa bilang cakep? Ngapa pada diam aja? Ada janur kelihatan cakep yang bikin orang kampung Raden. Udah terusin sendiri. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Itu terasanya cakep gitu. Semua burung-burung bergembira. Emang girang itu boleh apa enggak? Boleh. Kalau kita tadarus sambil kita mencermati ayat yang kita baca, ada ayat yang bunyinya begini. Innahu la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah enggak suka sama hambanya yang melampaui batas dalam kegembiraan. Tapi jangan dibaca teksnya saja, buka tafsirnya. Yang Allah maksud, dia tidak menyukai hambanya yang bergembiranya berlebihan. Gembiranya itu membuat dia jadi lupa, jadi jauh sama Allah. Kalau gembira yang bikin kita jadi tambah dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, itu malah Allah Ta'ala perintahkan. Dalam ayat lain, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul, ayat yang kita baca dalam Al-Quran, setiap yang diawali dengan kalimat kul itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu kita disuruh bergembira, bersenang ria. Ini romannya pada bingung-bingung amat sih ini jamaahnya. Pikirin ijazah palsu. Harusnya itu mah urusan dia, kita mah urusan kita aja. Terserah dia, tanggung jawab. Kalau dia bohong ada tanggung jawabnya. Kalau dia benar, ya udah nggak usah diomongin, nggak usah dipikirin. Yang penting kita ya, insya Allah. Jadi pada satu sisi gembira yang membuat kita lupa jauh kepada Allah, Allah itu nggak suka. Tapi kalau kegembiraan yang membuat kita jadi tambah dekat, tambah erat hubungan vertikal kita kepada Allah melalui ibadah, amal soleh, malah itu disuruh. Membuat cinta kita bertambah kepada Rasulullah, itu disuruh. Keberadaan Rasulullah di tengah kehidupan para sahabat itu nikmat. Maka sahabat kalau disuruh pilih hidup di sorga dengan penuh kenikmatan tapi tidak bersama Rasulullah, hidup di dunia bersama Rasulullah, itu sahabat akan lebih memilih hidup di dunia bersama Rasulullah. Sebab kenikmatan sorga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Allah Ta'ala utus Nabi ke dunia itu sebuah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita senang, jika kita gembira dengan lahirnya Nabi, itu memang semua dialami oleh seluruh makhluk Allah. Wa busyiratil khalaiku, seluruh makhluk Allah bergembira dengan lahirnya Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Wa qalatit tuyur, burung-burung angkat bicara. Burung-burung komentar, minta izin sama Allah, ya Rabb, izinkan aku komunitas burung untuk mendapatkan kesempatan merawat bayi Muhammad. Ya Allah, burung aja minta tuh. Saking mulianya tuh Nabi. Ini jamaah kenal burung. Hari kenal burung, Rik? Burung yang suka banyak berkeliaran di sawah, di pohon padi. Apa nama itu burung? Emprit. Burung emprit, burung peking, burung bondol. Sebutan beda, pacot sama warna beda. Kalau peking coklat kopi, kalau bondol coklat metalik, kalau peking coklat ada silvernya, ada warna silver. Ada lagi burung pilil. Itu 3 jenis burung yang beda sebutan tapi pacot sama. Ada lagi satu, namanya burung manyar. Lebih dominan warna kuning karena dia banyak hidup sekitar pohon kelapa. Maka warnanya 2, kuning dan keabu-abuan. Yang kuning karena pengaruh daun kelapa yang muda yang sering buat kulit ketupat, buat janur. Sekarang alhamdulillah Sabtu Minggu di setiap pertigaan jalan kita lihat ada janur. 2 tahun kita nggak lihat janur. Sebagai tanda ada warga yang hajatan, janur di bawah ada nama Peri dan Yesi. Masuk kita ke gang. Kalau nggak ada janur kita bingung. 2 tahun kemarin masa Covid nggak ada yang berani pesta pernikahan ngundang orang banyak karena akan terkena peraturan melanggar prokes. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi janur. Ada janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Gue lagi pantun ini ngapa bilang cakep? Pada diam aja. Ada janur kelihatan cakep yang bikin orang kampung Raden. Udah terusin sendiri. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Itu terasanya cakep gitu. Semua burung-burung bergembira, minta izin sama Allah supaya dikasih kesempatan bisa merawat bayi Muhammad. Waqalatil wuhush. Begitu juga angkat bicara binatang-binatang. Ya Rob, kalau komunitas burung aja minta untuk dikasih kesempatan merawat Muhammad, masa aku yang dipanggil dan dikenal binatang buas? Enggak bisa. Beri aku kesempatan ya Allah, binatang buas. Harimau di hutan itu makanannya 1 ekor kijang.
maka dikenal dia sebagai binatang buas. Orang di tempat maulid, kalau kita lihat makannya banyak, apa aja dimakan, kita suka komentar, lu buas amat. Makan melebihi porsi kebiasaan orang. Rasulullah makan aja, usia masih kanak-kanak, 7 tahun, udah memperlihatkan tanda-tanda kenabian. Akhlaknya sudah kelihatan di usia 7 tahun. Saat makan bertiga, yang 2 anaknya Halimatus Sa'diyah kelihatan lebih lahap, lebih lapar. Maka Rasulullah memberi kesempatan dia biar dapat suapan banyak. Rasulullah cuma mendorong nasi bagiannya untuk 2 orang tersebut. Rasulullah hanya pura-pura. Beda sama kita, satu nampan daging sepotong, dagingnya diurugin. Yang 2 nyari mana dagingnya nih. Satunya dia urugin, dia kopet sendiri. Bukan di sini, bukan. Di sini mah alhamdulillah. Ya Allah. Binatang buas gembira minta izin sama Allah supaya bisa dikasih kesempatan merawat bayi Muhammad. Wa busyiratil jinnu bi izlali zamani. Begitu juga jin senang gembira saat Nabi dilahirkan. Makanya sering kita dengar ada jin Islam yang saat ada orang hajatan, orang Betawi, jika tak mengirimkan doa buat yang sudah berpulang ke rahmatullah, biasanya ada satu anggota keluarga yang terkena bisikan-bisikan tersebut. Minta kopi, minta telur ayam kampung, minta duren. Jadi dia ada duren apa enggak? Buah duren paling enak. Dipencok tambah manis. 2024 banyak calon presiden. Yang paling cocok cuma ada aja ya. Ya Allah. Kalau ngaji serius, kitab saya baca ngantuk. Biarin campur-campur dikit ya. Warada fil khabar an sayyidil bashar annahu qala, dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan hadis yang terdapat dalam kitab ini, Lailatun usriya bi ila sama, pada malam Isra dan dimi'rajkannya aku ke langit, aku melihat jami'il jinan, semua sorga-sorga. Makanya tidak hanya sorga Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, sorga Firdaus, banyak sorga. Nabi Allah Ta'ala perlihatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Fara'aitu fiha arba'atu anhar. Dalam perjalanan lihat sorga-sorga, Nabi melihat ada 4 sungai. Yang pertama, nahrun min ma'in ghairi asin. Ada sungai Nabi lihat yang airnya itu nggak pernah keruh. Keruh apa jadi? Nggak pernah butek tuh airnya, bening terus. Kayak kali Ciliwung tahun 68-69. Belum lahir. Tahun 68, 69, 70 Ciliwung masih bening, jernih. Jenis ikan yang paling kecil aja kelihatan. Julung-julung, seruat, pala timah,
cerebedok. Iya. Kalau itu jenisnya udah agak besar. Yang kecil itu sebesar kabel itu tuh, julung-julung sama serut. Dia itu nggak pernah jalan sendiri, dia rombongan. Maka sekali tanggok itu kalau dapat 1 mangkok, tinggal beriin terigu 1 kilo. Sebab serut sama julung-julung nggak ada tulang. Ikan itu lembut, warnanya sebening air sungai yang waktu itu jernih. Kalau jepi udah gede jadi jepi, cupang itu udah gede. Apalagi cupang yang di BKT. Aduh, itu mah cupang lain ya. Itu mah cupang bisa jalan-jalan. Bisa topik tahu mencupang. Oh, cupang liar. Lihat juga dia. Dulu cupang itu juga mengikuti warna air. Jika jernih itu ikan cupang juga bening warna yang ada pada tubuhnya. Beda sama cupang-cupang A2, cupang-cupang yang sekarang. Namanya juga macam-macam. Cupang yang sekarang ada yang namanya apa nih? Serit. Iya, serit. Serit itu bulunya halus-halus. Karena memang serit itu halus. Buat nyari kutu yang paling kecil. Kalau pakai sisir lolos. Maka dia harus pakai serit. Ada cupang dengan jenis buntut yang halus, namanya serit. Ada juga yang namanya layar. Iya. Indomax. Ada yang Alpha. Black apa? Kalau black tong itu duren. Duren Thailand namanya black tong. Satu belahan itu isinya cuma 1 beton gitu. Kemarin saya dapat di Kelapa Gading. 1 buah aja 2.100.000. Black tone namanya. Sekarang diberi label, ada nomornya, Blackton 18, Blackton 22, Blackton 17. Itu 1 beton aja, 1 beton itu 725. Lain tuh sama durian yang di pinggir jalan yang 50.000 3. Yang pertama, nahrun min ma'in ghairi asin, ada sungai yang airnya jernih, nggak pernah keruh. Yang kedua, wa nahrun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj melihat ada sungai yang isinya itu susu yang rasanya nggak pernah berubah-berubah. Kalau istri kita kan susunya berubah rasa. Ya salah. Nggak usah dipikirin lah. Jika dia banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, rasanya itu asinnya gurih. Atau aja dia sok tahu dibilang. Makanya jika ibu istri kita masih memberi ASI sama anak, dianjurkan dokter ahli gizi itu istri disuruh banyak makan daun katuk sama kacang tanah direbus.
supaya kental air susunya dan ada rasa manis. Ini Rasulullah lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, min labanin lam yataghayyar ta'mu, yang enggak pernah berubah itu rasanya sejak Rasul diberi oleh Allah untuk mencobanya, manis terus. Kemudian wa nahrun min khamrin ladzatil lisyaribin, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah ada sungai yang bukan air, bukan susu, tapi dia khamr, ladzatin, lezat, enak, lisyaribin, untuk diminum. Tidak ada kenyangnya, tidak ada puasnya. Rasa kenyang itu hanya ada di dunia, tapi di surga itu tempatnya kenikmatan. Nggak ada mual, nggak ada kalau kebanyakan minum susu, apa namanya, gumo. Nggak ada gumo. Sono mah jam berapa aja nyusu enak. Kalau kita pagi doang nyusu, pagi, sore, malam. Ya Allah, terima kasih diterusin. Rasulullah Allah beri sungai berikutnya, wa nahrun min asalin musaffa, ada sungai isinya itu madu murni. Asalin musaffa, madu murni, bukan madu Sumbawa, bukan madu Kalimantan, bukan madu Yaman, madu asli. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, fiha anharum min ma'in ghairi asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharum min asalin musaffa, wa lahum fiha min kulli thamarat, wa maghfiratum mir rabbihim. Fakultu li Jibril, min aina taji'u wa ila aina tadhabu. Ditanya, kamu dari mana dan mau kemana? Nadhabu ila haudil kausar, aku akan pergi ke sungai yang namanya Sungai Kausar. Inna a'toina kausar, fasalli li rabbika wanhar. Wala adri, aku tidak tahu, min aina taji'u, fas'alullah ayyuriya kadzalika, pada arabahu faja'a malakun fasallim alaihi. Dia tidak tahu kemana nih nyarinya. Ada malaikat memberitahu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sungai diciptakan oleh Allah dari sebuah kubah. Dari kubah itu keluar mimma'in ghairi asin, itu sungai yang isinya air nggak pernah keruh, itu keluar dari huruf ba. Huruf ba yang ada di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu sungai keluar dari huruf ba, dari bismi. Sungai yang kedua dari kalimat Allah, bismillah. Sungai yang ketiga Allah Ta'ala ciptakan dari kalimat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Sungai yang keempat yang min asalin musaffa keluar dari kalimat Ar-Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maka awalilah segala sesuatu pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini wiridannya Guru Marzuki. Guru Marzuki Al-Marzukiyah Cepinang Muara, waktu proses kedatangan santri-santri baru dari Lemah Abang, dari Cikarang, dari Kerawang, akses untuk bisa masuk ke Al-Marzukiyah cuma satu, lewat jembatan kali Anak Sunter, yang satu jalur ke Kali Cepinang Jagal, terus Pangeran Jakarta. Nah itu satu jalur, itu ada di depan Masjid Al-Marzukiyah Cepinang Muara. Dulu aksesnya cuma itu. Udah dari kayu kelapa, sering tergerus air, kulitnya lepas, licin. Setiap santri baru lewat situ kepleset, jatuh, mati, ngambang terus sampai ke Cepinang. Maka berita itu viral. Untuk mungkin ke Al-Marzukiyah, jadi orang tuanya pada takut kalau anaknya salah satu di antara yang jadi korban kecebur di kali itu. Semakin berkurang santri. Akhirnya, boleh saya lanjut cerita ini? Akhirnya di tengah berkurang santri baru, Guru Marzuki cari tahu apa penyebabnya. Ada pencari rumput di tengah sawah yang sekarang udah jadi perumahan tuh, Cepinang Muara. Dulu sawah semua. Ketika petani sedang mencari rumput, sudah dapat, siap jalan pulang, ada suara, aku nggak takut dengan siapapun, yang aku takut cuma dengan Marzuki. Itu pencari rumput menoleh ke belakang, tak ada orang, tapi ada suara. Dia berusaha untuk cari tahu sumber suara itu datangnya dari mana. Ternyata memang hanya ada suara, tapi bentuk orangnya tak kelihatan. Rupanya itu setan. Setan bicara, aku tidak takut dengan siapapun, yang aku takut cuma dengan Marzuki. Memang kenapa? Apa yang setan takuti dengan Guru Marzuki? Guru Marzuki itu maghrib, isya, wiridannya Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sedangkan berdasarkan hadis Nabi, 1 kali saja baca Bismillah, seluruh kekuatan setan itu jadi melemah. Itu yang membuat setan tidak berani dengan Guru Marzuki. Karena wiridannya Bismillah 21 kali. Kalau 1 kali saja lemah tuh setan, apalagi 21. Maka diijazahkan itu wiridan kepada murid-muridnya. Maka Ki Nur Ali, Ki Hasbi, Ki Zayadi, Ki Mursidi, Ki Haji Abdullah Syafi'i, Ki Haji Sasi, Ki Haji Tahir Rohili, Guru Mughni, itu wiridannya dia berikan kepada santri-santri. Alhamdulillah sampai sekarang saya enggak lupa wiridan tersebut. Setiap pada maghrib, pada isya saya baca. Kekuatan setan saja bisa lemah, apalagi kekuatan-kekuatan lain. Itu yang menjadi karomah dan keramat yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Mudah-mudahan majelis ini Allah beri karomah. Karena di sini kita berzikir. Ahlu dzikri, ahlu mujalasati.
Orang yang sering berzikir itu kata Allah dalam hadis kursi akan menjadi teman dudukku. Ahlu ta'ati, ahlu karomati. Orang yang tingkatan ketaatannya kepada Allah itu semakin meningkat, semakin dekat, kecintaannya kepada Rasulullah semakin dekat, Allah akan beri karomah. Karomah nggak perlu dicari di Gunung Kidul. Karomah nggak perlu dicari di Nyai Loro Kidul. Kalau kita istiqomah, dengan sendiri Allah akan beri kita karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Artinya kalau udah kita istiqomah, Allah akan beri kita karomah. Mudah-mudahan majlis ini istiqomah, Allah beri kita karomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana karafna bi'annana karafna wa